Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap istiqomah, tetap semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari abis maghrib sampai isya. Biasanya orang dari maghrib sampai isya wirid, saya nggak mau. Biasanya orang habis maghrib sampai isya zikir, saya nggak mau. Biasanya orang dari maghrib sampai isya baca Al-Quran, saya nggak mau. Mau saya biar cepat berlipat dari maghrib sampai isya sholat taubat, manjurnya luar biasa. Karena udah dicoba sama tamunya RDI. Nah, Bapak coba praktekin. Ada lagi? Gak apa-apa. Apa? Itu paling utama Pak Haji, artinya utang lunas, dapat jodoh. Kan belum dipraktekin. Kalau yang kemarin dipraktekin kan baru ngikis 0,0 sekian persen. Ini kan dalamnya sekian persen, dikuret bos. Jangan Bapak bilang, Pak Haji saya udah sholat tobat. Terus. Nih kita mukul batu nih. Udah 90 kali. Datang kiai besar, Dek, kamu lagi ngapain, Dek? Mukul ini Pak Kiai, tapi belum pecah-pecah. Ala gampang ini mah. Kiai cuman mukul yang ke-10. Nabi yang itu Pak Haji. Hah? Nabi itu. Oh Nabi. Iya. Oh Nabi. Ya. Jadi yang 90 itu orangnya, yang 10 itu Nabi, ya gitu ya? Iya. Nah maksud saya, Bapak ini udah 90, kira-kira kan kurang 10. Ya udah jangan berhenti, terus. Saya juga begitu Pak. Motong. Dokter bilang, angkat tangan. Sakitnya. Karena orang normal kental darahnya 700. Saya 5000. Saya potong sapi Pak tiap Kamis seekor, seharga 150 juta. Belum sembuh juga, potong sapi juga hari Kamis lagi. Belum sembuh juga, potong sapi lagi. Sampai 9 kali potong plus 1 kebo putih. Jadi totalnya hampir 10. Sekarang alhamdulillah sehat. Yang lain udah pada dikubur. Mungkin lagi siksa kubur kali. Yang aman kan saya udah di ruang ICU. Dan dikata dokter bilang, Pak Haji ini ruang ICU bekas ruangan supirnya Pak Haji. Apa enggak saya adon? Biar kata mahal saya beli tuh ruangan. Pak, saya minta ruangan VVIP. Berapa harganya per kamar? Saya beli. Saya mau. Saya nggak mau di sini. Tapi kan dokternya mesti satu, suster mesti satu. Enggak apa-apa, ikut saya. Nggak mau lah, itu kan bekas ruangan ICU. Jadi kalau ruangan ICU tuh satu-satu. Kalau nggak ICU enggak umum. Saya nggak mau. Duit bisa dicari. Alhamdulillah Pak, saya potong. Setiap Kamis saya motong terus. Kalau Jumat kan sedekah patungan, saya nggak mau bareng, saya maunya sendiri, potong. Alhamdulillah. Nah mau saya, Bapak udah mukul lunas, udah 90 kali, tinggal 10 item. Masa yang mukul orang? Masa orang yang mukul? Ya Bapak lah, tanggung. Oh Nabi ya? Nabi. Oke. Kemudian Pak Haji, mungkin ada perbedaan yang saya lakukan Pak Haji. Perbedaannya, saya tidak memilih waktu itu sholatnya. Maksudnya? Karena sholat 18 itu Pak Haji, kalau sudah jam 9 saya biasa nyicil. Habis duhur, habis asar, maghrib. Nah Pak Haji tadi maunya Habis maghrib sampai isya. Yang 18. Yang 18 Pak Haji ya? Ya samunya itu. Oh iya, insya Allah Pak Haji saya akan laksanakan. Nggak mau saya milih waktu. Yang milih waktu yang 50. Yang 50. Yang 50 milih waktu. Kan Bapak ada 5 yang dominan. Iya. Misalkan gunda, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Berarti kan 5. Iya, 5 kali 10 kan 50. Iya, nah ini boleh nih milih waktu, saya mau. Tapi yang 18 nggak mau. Maunya saya habis maghrib sampai isya.
Hasilnya Pak, bodoh. Gitu. Terakhir, Bapak kan udah sholat tobat yang 18 dari maghrib sampai isya. Bapak udah milih 5 yang sifat dominan yang ada di situ. Kali 10 berarti 50. Nah, dalam prakteknya, dalam kesehariannya, bisa gak tuh sifat busuknya jangan timbul? Contohnya, misalkan anak nasehatin bapak atau anak ngajak ngomong bapak, terus bapak nggak cocok dengan omongan anak, itu sifat busuk. Jadi anak ngajak ngomong bapak, maunya anak turutin maunya anak, bapak nggak mau turutin. Nah, itu namanya sifat busuk dalam perjalanan. Nah, itu yang bikin lemot juga. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Kan gede hajat, apa gede jengkel? Kan mau putrinya, Pak, ini susunannya kayak begini ya Pak, natanya begini ya Pak, biar nanti kalau nyarinya gampang. Kata suami, kata papahnya, kata bapak, ya nggak gitulah, aku taunya kan itu ya di situ, nggak ada pindah-pindah. Itu sifat busuk. Dan itu ada di lu. Aku Pak Haji. Nah, jawab. Benar Pak Haji. Tepuk tangan dong. Nggak boleh. Nggak boleh, bos. Tapi anak ini selalu juga Pak Haji. Selalu ngatur-ngatur bapak juga. Iya, sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede aja Pak Haji. Ya udah jangan jengkel. Turutin aja maunya anak gimana. Iya, turutin. Namanya legowo. Itu yang bikin bapak nanti modalnya belipet-lipet. Bahkan maunya saya harus nilainya 100 miliar. Harus. Pasti Pak Haji. Harus. Nih, bapak baca nih. Hajatnya berapa Pak? 30 triliun. Hari ini dia sedekah 70 juta. Sedekah subuhnya dirangkep 7 hari, sekali bayar 7 hari, karena suka lupa. Pak Haji, saya kalau sedekah subuh setiap hari 10 juta lupa. Kadang kelewat karena saya sibuk. Saya mau sedekahnya seminggu sekali, boleh Pak Haji? Boleh. Hajatnya berapa sih? Project yang kemarin tuh harus cair Pak Haji dan saya yang dapat. Nilainya berapa? 30 triliun. Oh iya, oke. Hari ini dipotong sapi. Nah, mau saya, bapak nggak usah sedekah subuhnya normal aja. Cuman karena bapak hajatnya gede, bapak legowo dulu dengan partner. Nih anggap aja partner gitu. Oh, jadi gue nggak boleh engkel-engkelan? Nggak boleh, bos. Buat apa lo engkel-engkelan? Pak Haji udah di depan mata belum sih gue 100 miliar? Udah. Tapi dalam perjalanannya ini nggak boleh kepancing jengkel. Nih, Assalamualaikum Pak Haji, sedekah subuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kerjaan 30-an triliun dan 19 triliun, diberi kelancaran, kesuksesan untuk sanggup beribadah bermanfaat dunia akhirat. Semua hajat dan doa saya terkabulkan. Haji mohon maaf jangan di-share di grup ya, biar hanya Allah dan Pak Haji aja yang tahu. Oke. 30 triliun, dia sedekah 70 juta, jadi sehari sedekah subuhnya 10 juta. Coba nih baca dek, ntar kasih lihat papahnya sama mamahnya. Baca tuh, sedekah subuhnya 10 juta Pak. Seperti bapak sedekahnya begitu. Jangan bolong sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Tuh 30 triliun, kasih mamahnya. Coba tuh, bapak nggak usah 30 triliun, 100 M aja. Saya lihat di depan mata udah. Sudah nampak Pak Haji. Iya, tinggal bapaknya jangan jengkel sama. Lu kadang sama dia sih. Kasih baca bapaknya. Coba, bisa baca gak lu? Bisa Pak Haji. Coba. 30 triliun. Sedekah subuhnya 10 juta. Kita sedekah subuhnya kadang sampai
lupa, bolong, nggak mau. 30 triliun sedekah subuh. Terus sedekahnya Pak Haji subuh tidak ditentukan nilainya Pak Haji. Enggak, lo tinggal mau berapa sedekah subuhnya bebas, mau 5 juta ke, mau 1 juta ke, mau 3 juta ke, bebas. Kadang kan hajat lo recehan cuman 100 miliar. Itu kan 30 triliun, ya harus 10 juta. Yang ngomong Pak Haji. Bisa? Bisa Pak. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Pak Haji, kalau misalkan anak bagaimana? Maksudnya? Sedekahnya kayak gimana? Sendiri, anak punya hajat gak? Kalau anak punya hajat, sedekahnya sendiri. Dan sholat juga kayak gini? Iya. Anak punya hajat gak? Misalkan hajatnya anak dapat yang ganteng, yang sayang, ya sama. Sholat tepat waktu, paksain gimana caranya. Badiah qobliyah nggak boleh bolong. Kalau sama papa sama mama, sama orang yang lebih tua, harus ngalah, harus lembut. Kalau enggak gimana Pak Haji? Aku kan udah jalanin nanti sedekah, udah jalanin. Dapat cowok tapi bewokan, nggak mau saya. Cowok bewokan nggak mau gue. Gatel, nggak mau gue. Gue maunya halus. Memang anunya Pak Haji, seleranya tinggi Pak Haji. Iya. Ini anakku nih seleranya tinggi Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semuanya serba mewah-mewah Pak Haji. Nggak apa-apa. Baru satu-satunya perempuan Pak Haji. Iya. Anak diminta-minta. Iya. Umur berapa sekarang? 25 tahun ini. Oh 25. Iya nggak apa-apa. Dia sudah dapat anunya Pak Haji, sarjananya, terus bantu bapaknya. Dia anunya sebenarnya salah anunya. Dia kan bagi aku pun ambil Pak Haji, baru pingin berdagang Pak Haji. Nggak apa-apa, udah pokoknya aktivitasnya itu aja. Tinggal nanti sedekahin, sedekah subuh sendiri, kayak papahnya sendiri karena papa dagang. Kamu juga dagang, tapi kan punya pribadi. Kamu sedekah subuh sendiri, apa mau sedekah subuhnya sehari 100.000, apa mau sedekah subuhnya sehari 200.000, sedekah subuhnya bebas. Nanti sedekah Jumat barokahnya 1 juta sendiri untuk hajatnya sendiri, gitu. Nanti datang, saya maunya pokoknya kamu dapat cowok ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, dan maunya saya anak semata wayang, nggak punya saudara kandung dan tidak punya orang tua. Masa ditanya, nggak ada orang tuanya. Hah? Masa ditanya nanti ada orang tuanya, kalau ada orang tuanya saya jawabin. Tukar tambah, cari yang lain. Ada lagi bos? Ya, sholat tobatnya Pak Haji apa harus pakai iftitah juga gitu? Hah? Pakai. Iftitah, maksudnya apakah langsung al-fatih terus kulhu atau Oh iya, bagaimana? sama seperti sholat biasa. Sholat tobat itu ya sholat seperti sholat biasa. Al-fatihah. Iya, iftitah iftitah Fatihah. Oh harus iftitah. Iya, tetap sama niatnya, diniatkan satu persatu. Selama ini saya lakukan akbar, al-fatihah. Nah, justru di iftitahnya itu kan ini yang harus kita camkan, yang sering disampaikan Pak Haji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholat tobat kita itu semata-mata karena mengharap ridho Allah, sehingga Allah bikin takjub kita. Berarti saya salah ya Pak. Nah, satu-satu diniatkan. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah sampai yang ke 18. Satu. Kenapa itu harus dibersihkan? Karena itu sifat, kata Pak Haji, sifat busuk. Kalau busuk, kata Nabi, hati kita, maka seluruh tubuhnya rusak. Tapi kalau hatinya bagus, maka seluruh tubuh kita jadi bagus. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ingat kata Nabi, dalam tubuh manusia itu ada segumpal Daging. daging. Kalau segumpal darah adanya di dalam dalam rahim. Segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh
tubuh. Tapi kalau dia busuk maka rusak seluruh tubuh. Rusak itu, ini pamungkasnya Pak Haji, itu artinya kan negatif. Sehingga ibadah Bapak, umroh Bapak, sedekah Bapak, kalau di dalam hatinya masih ada tadi diungkap Pak Haji itu sifat busuk tadi, itu berarti kan minus. Minusnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibadah Bapak nilainya umroh 1000 kali minus 10 berapa? Berapa nilainya? 1000 kali minus 10 minus 100.000. Betul nggak? Minus, bukan sekedar 0 tapi minus. Jadi Bapak kemarin umroh, nah, karena Bapak nggak sepaham sama anak selama perjalanan, nanti pulang nggak sepaham, engkel-engkelan, maunya papahnya begini, mau anaknya begini, minus. Jadi Bapak nggak ada pahalanya umroh, kok nggak ada? Lah kan udah kali minus tadi yang sifat busuk. Seperti itu Pak. Makanya orang kadang, Allah, saya udah ke masjid tiap hari, udah sholat berjamaah, mana pahala saya Allah? Minus. Kok minus? Karena kamu suka ngomongin anak sama istri. Jadi Bapak suka diskusi sama istri, suka ngomongin, nggak boleh. Terima dong, namanya anak semata wayang, anak kandung, anak kesayangan. Ya nggak boleh diomongin, nggak boleh dibahas sama istri tercinta. Ngebahas yang lain, nggak ngebahas anak. Nah itu yang bikin ngurangin ibadah kita.